Assalamualaikum kawan-kawan subscriber, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, lancar menjalankan aktivitasnya. Buat kalian yang lagi galau, lagi santuy, lagi habis pulang gawe, capek, lagi senderan, lagi ngopi di bedeng, di mana, di pinggir kali, lagi dagang, pokoknya lagi ngapain aja pas banget. Channel Surya Alam Kripto ini bakal menemani kalian. Jangan skip-skip videonya biar kita bisa bareng-bareng langsung menyelami lautan blockchain. Baiklah, sekarang kita lagi ada di Pichen Mall. Pada konten gue sebelumnya tuh gue ngebahas tentang antisipasi supaya terhindar dari hacker-hacker yang bisa mengambil data-data kita kalau kita asal masuk ke website. Emang tuh gue udah feeling ya, makanya gue bikin konten kayak gitu. Gue udah feeling jaringan sebesar ini kemungkinan sangat besar buat diserang oleh hacker. Soalnya apa? Jaringan sebesar Pinetwork ini pasti banyak saingannya, baik itu internal dan juga eksternal. Dan bener aja kejadian, sehari setelah gue upload video gue itu, biarpun serangannya berbeda, konten yang gue bawakan sebelumnya dengan serangan yang sekarang dialami Pichen Mall, tapi itu menunjukkan kewaspadaan kita itu wajar ya. Soalnya kejadian dan juga ini merugikan para pionir dan juga platform yang mengembangkan bisnis di jaringan Pinetwork. Kejadian nih Pichen Mall kena serangan DDoS attack. Serangan DDoS ini jauh melebihi perlindungan kami. Tim keamanan PCM bekerja keras untuk menerapkan langkah keamanan web baru untuk melindungi platform dari serangan cyber lebih lanjut. Meresahkan masyarakat nih hackernya nih. Kalau tahu orangnya gue bubut ya. Macem-macem dia. Bikin kita nggak bisa transaksi, jadi makin lama kita buat transaksi soalnya belum bisa kita isi saldo di sini nih, masih dalam pengembangan mulu.
Cuma bisa lihat-lihat produk-produk ini doang, tapi nggak bisa kita comot. Oke, kita langsung nih cari tahu DDoS attack apaan sih, serangan kayak gimana yang bisa meresahkan kita. Gue udah nyari banyak sumber-sumber ya, dan itu rata-rata hampir sama penjelasannya. Sekarang gue ambil yang bahasanya lebih mudah dipahamin. Apa itu DDoS attack? Serangan DDoS atau DDoS attack adalah serangan yang dilakukan hacker pada perangkat atau server dalam jaringan internet. DDoS adalah singkatan dari Distributed Denial of Service. Dalam eksekusinya, DDoS dilakukan dengan mengerahkan host dalam jumlah besar untuk menyerang sebuah server. Host yang dikerahkan merupakan host zombie atau palsu. Para hacker akan membanjiri traffic server kamu dengan host palsu. Ketika server berhasil dibanjiri oleh traffic hacker, server tersebut akan disulit diakses oleh host yang nyata atau pengguna pada umumnya. Istilah lainnya adalah server kamu akan down dan tidak bisa diakses. Ini nih yang lagi dialamin PCN Mall nih. Makanya kadang tuh kita kalau masuk sampai server aja ngeluh, sabar, berikan server buat beristirahat. Server juga butuh istirahat, ditambah lagi serangan hacker. Emang gak lu doang yang butuh istirahat? Menyeramkannya, serangan jenis ini adalah salah satu jenis serangan yang paling banyak digunakan oleh para hacker. Nggak cuma menyasar perusahaan loh, serangan DDoS yang dilakukan juga bisa menyerang sektor pemerintahan atau bahkan perseorangan. Maka dari itu sob. Oke sob. Ancaman ini nggak boleh dianggap enteng. Serangan DDoS mirip dengan serangan DOS secara garis besar. Serangan DOS dibagi menjadi dua, yaitu pertama serangan DOS. Beda D doang nih. Serangan DOS dilakukan oleh penyerang tunggal yang bertujuan untuk membuat aplikasi, mesin, dan layanan tidak tersedia. Cara melakukan hal tersebut adalah dengan membanjiri lebih banyak request daripada yang dapat ditangani, menggunakan sumber daya atau memproses sedemikian rupa sehingga request yang sah tidak dapat ditangani. Serangan DDoS adalah serangan yang menggunakan lebih dari satu komputer dan IP address yang didistribusikan ke seluruh dunia untuk memberikan beban berat pada layanan. Serangan yang menggunakan komputer dan IP address yang ditujukan buat server-server yang mereka tuju ya, yang mereka targetkan. Nah, ini panjang banget, tapi intinya adalah serangan ini cukup fatal dan bisa mengganggu kestabilan server, yang itu sangat merugikan baik itu pionir dan juga dalam hal ini adalah PCN Mall yang terkena serangannya ya. Yang menarik banget nih. Hacker ini nggak mungkin kan hacker kurang kerjaan tanpa maksud tertentu dan tanpa keuntungan pasti kan. Dengan serangan ini mereka mengharapkan keuntungan ya. Nggak mungkin asal mencet.
nyasar ke PCN Mall, pasti udah ditargetin dan juga udah punya dananya dari mana hacker ini. Bisa juga bayaran dari pihak saingan bisnisnya PCN Mall dan juga saingan bisnisnya P-Network ya. Jadi dari dua faktor, internal dan eksternal, ini menarik banget kalau kita bahas lebih lanjut. Kalau dari internalnya, yaitu platform yang satu tipe atau satu kategori dengan PCN Mall. Paham pasti ya, yang satu kategori bidangnya, bidang bisnisnya, kemungkinan ada ya, kemungkinan ke arah situ ada. Kalau dari eksternalnya itu proyek-proyek lain di luar P-Network yang merasa terancam oleh kehadiran koin P-Network ini ya. Entah itu dari koin-koin lain, entah itu dari proyek-proyek lain, bisa jadi juga ya. Tapi intinya kejadian ini bisa membuat kita berpikir kalau dalam alam cryptocurrency itu kejam bro, persaingannya berat, kejam. Mereka yang kalangan atas itu duitnya gede-gede, bisa buat ya ini bayar hacker atau melihara hacker sendiri bisa juga. Soalnya apa? Proyek-proyek besar, perusahaan-perusahaan besar yang terkait dengan cyber pasti punya orang yang diandalkan buat menangani serangan hacker dan juga menjalankan aksi hack. Menarik ke kita bisa dari kejadian ini kita bisa ngelihat bahwa persaingan udah mulai ketat ya. Jaringan sebesar ini persaingan baru di awal mau berkembang, udah banyak jegalan-jegalan, entah itu dari internal dan eksternal, itu sama-sama kemungkinannya ada banget ya, kemungkinannya dapet banget, bisa banget dan logis banget ya kalau kita pikirin persaingan di internal dan eksternalnya. Tapi apapun itu kita bisa ambil pelajaran ya, jadi kita jadi bisa lebih hati-hati buat berselancar di website manapun, terutama jaringan P-Network ini yang kedepannya kita harapkan terus berkembang. Dan juga kita doain supaya masalah di PCN Mall ini cepat selesai biar kita bisa cepat open barter, melakukan transaksi, biar kita bisa nggak cuma lihat-lihat produk-produk doang. Dari kejadian ini kita bisa ambil pelajarannya ya. Baiklah, itu aja pembahasan hari ini, mudah-mudahan membantu kalian mencari tahu apa itu DDoS attack. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan info-info terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.